selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang pada sistem muskuloskeletal, sistem persyarafan, dan sistem indera. Oke, yang pertama kita adalah pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Di sini kita pemeriksaan CT atau komputer tomografi. Nah, CT tulang belakang lumbal. Ini penggabungan dari sinar X dengan pemanfaatan komputer untuk memperoleh informasi anatomi irisan melintang tulang belakang bagian lumbal. Indikasinya biasanya pada pasien dengan hernia diskus intervertebralis atau pada sumsum tulang belakang, biasanya pada lumbal, fraktur dan trauma di kepala, leher, serta abdomen, terutama trauma spinal. Persiapannya pasien harus tenang, bisa dengan kontras ataupun tidak. Oke, ini adalah contoh gambar dari scan pada tulang belakang. Selanjutnya adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Ini merupakan suatu teknik pencitraan non-invasif dengan menggunakan medan magnet, gelombang radio, dan komputer. Digunakan untuk melihat abnormalitas dari suatu tulang atau tendon, misalnya tumor atau penyempitan jalur jaringan lunak. Persiapannya pasien dengan implan logam atau pacemaker tidak bisa dilakukan pemeriksaan ini. Kenapa? Karena ini menggunakan medan magnet. Semua perhiasan dilepas. Klaustrofobia atau takut dalam gelap tidak bisa dilakukan karena ruangan MRI adalah tanpa penerangan. Selanjutnya untuk pemeriksaan sistem persarafan, kita menggunakan komputer tomografi CT yang di sini adalah CT scan untuk kepala. Nah, CT scan pertama tanpa kontras dulu, kemudian dilakukan dengan zat kontras. Penyuntikan zat kontras digunakan untuk memperbaiki visualisasi isi spinal dan intrakranial. Persiapannya, klien cukup berbaring di meja dan diam sampai pemindai berputar di kepala pasien. Oke, yang pertama kita adalah pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Di sini kita pemeriksaan CT atau komputer tomografi. Nah, CT tulang belakang lumbal. Ini penggabungan dari sinar X dengan pemanfaatan komputer untuk memperoleh informasi anatomi irisan melintang tulang belakang bagian lumbal. Indikasinya biasanya pada pasien dengan hernia diskus intervertebralis atau pada sumsum tulang belakang, biasanya pada lumbal, fraktur dan trauma di kepala, leher, serta abdomen, terutama trauma spinal. Persiapannya pasien harus tenang, bisa dengan kontras ataupun tidak. Ini hanya sebagai contoh aja dari gambar dari ilustrasi MRI pada pasien dengan infrak pada daerah pons. Kalau yang ini adalah gambar contoh dari pemeriksaan angiografi cerebral, jadi terlihat pembuluh darahnya bagaimana di sana. Selanjutnya adalah lumbal fungsi, di mana kita memasukkan jarum ke dalam ruang subarachnoid untuk mengeluarkan CSF atau cairan cerebrospinal. Di sini berfungsi untuk menguji, mengukur, ataupun menurunkan tekanan cairan cerebrospinal dan menentukan adanya darah di CSF, mendeteksi sumbatan subarachnoid pada daerah spinal. Selanjutnya untuk pemeriksaan sistem penginderaan, kita bisa melakukan pemeriksaan visus mata, visus itu ketajaman. Jadi pemeriksaan visus mata ini kita menggunakan kartu Snellen, di mana kartu Snellen ini untuk melihat ketajaman dari penglihatan. Nah, kartu Snellen ini kita taruh secara sejajar mata kita dengan jarak 6 meter, jadi 6 meter ya. Kalau di dalam kenapa kok di toko cermin di toko orang jualan itu kok kadang
Secara manual kita melihatnya hanya jaraknya sekitar 3 meter. Nah, kenapa? Karena itu dia pakai cermin jadi pipantulan. Jadi kita hitung di sana dia jaraknya adalah 6 meter. Bagi yang belum tahu kartu Snellen, ini adalah contoh dari kartu Snellen. Jaraknya adalah sebanyak 6 meter.